Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala hukumil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abah Roma Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haji Mima Falasifah selaku pengasuh Pondok Al-Muhibin Putri, yang saya hormati Mudir Madrasah Diniyah Bapak Ahmad Nidami, yang saya cintai mama dan ayah yang berada di rumah, dan tak lupa lagi teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ira Inat Yumna, biasa dipanggil Yumna. Saya berasal dari kelas 6 Diniyah. Di sini saya akan menerangkan tentang poligami atau hikmah poligami. Hikmah poligami di sini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Pertama, saya akan menerangkan tentang makna global. Makna global ayat pertama yang berbunyi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, menjelaskan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dari dua pasangan ini akhirnya menyebarlah banyak manusia, dan kepada semua manusia bertakwalah kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kalian perantara dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ayat yang kedua, wa atul yatama amwalahum ila akhirih, menjelaskan bahwa di sini kita harus menjaga anak yatim. Yang lebih utama adalah menjaga hartanya. Anak yatim adalah anak yang lemah, dan barang siapa yang mendoliminya, mereka akan berdosa besar. Yang ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu, yang menjelaskan tentang Allah membolehkan seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu dan tidak boleh lebih dari 4. Dan seorang suami ini harus berlaku adil. Jika tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu istri saja. Yang keempat, Allah menutup ayat ini dengan berbunyi wa atun nisa sadduqatihinna nihlatan, bahwasanya seorang laki-laki ketika mengawini perempuan, dia harus memberikan mahar dengan kerelaan hati. Yang kedua, asbabun nuzul. Yang pertama, diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang berasal dari Ghatafan. Dia memiliki harta yang sangat banyak milik keponakannya yang yatim. Ketika keponakannya ini sudah beranjak dewasa, keponakannya ini meminta hartanya kepada orang laki-laki ini, tetapi orang laki-laki ini tidak membolehkannya. Akhirnya anak yatim ini mengadu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah, dan turutlah ayat wa atul yatama, dan berikanlah harta anak yatim itu ketika sudah balik. Yang kedua, diceritakan Aisyah berkata bahwasanya ada seorang laki-laki menghidupi seorang anak perempuan yang yatim, dan dia mengawininya. Tetapi orang laki-laki ini tidak memenuhi hak-haknya istri. Akhirnya turunlah ayat wa in khiftum alla tuqsitu. Yang ketiga, diriwayatkan dari Al-Bukhari dari Urwah bahwasanya anak yatim itu, perempuan yatim itu masih berada di pangkuan walinya, dan harta mereka itu dicampur menjadi satu. Ia, salah seorang dari mereka, itu ingin mengawini perempuan tersebut karena kecantikannya dan hartanya. Akhirnya dia mengawini, tetapi ia tidak mau memberikan mahar yang diberikan oleh orang lain, seperti orang lain, dan ini itu tidak diperbolehkan. Setelah itu kita akan membahas tentang kandungan hukum. Kandungan hukum yang pertama, apa hukumnya minta dengan wasilah keluarga? Minta wasilah keluarga itu berhukum boleh, sebab ini itu bukan termasuk sumpah, tetapi hanya rasa belas kasihan. Yang kedua, bolehkah harta anak yatim itu diberikan sebelum dewasa? Yang pertama, yang dimaksud yatim di sini adalah anak yatim yang sudah balik, yang sudah memiliki kecerdasan. Yang kedua, yang dimaksud yatim di sini adalah masih anak-anak.
Dan yang dimaksud memberikan harta adalah kita memberikan makanan dan membelikan baju. Yang ketiga, perintah kawin itu wajib atau mubah. Menurut jumhur, yang pertama menurut jumhur, nikah itu berhukum mubah seperti diperbolehkannya makan dan minum. Yang kedua, menurut mazhab Zahiri, nikah itu dihukumi wajib. Yang keempat, apa maksud 2, 2, 3, 3, dan 4, 4? Yang pertama, ulama ahli bahasa 1, 2, 3, 4 itu hanya bilangan poligami. Dan yang kedua, menurut As-Sabuni, bahwasanya menikahi lebih dari 4 wanita itu berhukum haram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.